Kita doakan untuk teman-teman kita yang sedang sakit, semoga Allah senantiasa berikan kesembuhan, Allah angkat penyakitnya ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin sedang dalam keadaan banyak masalah, ya, banyak problem, baik itu problem kehidupan, problem rumah tangga, dan masih banyak problem-problem hidup, kita doakan semoga kita semua atau mungkin teman-teman yang mendapatkan problem, Allah berikan kemudahan dan Allah berikan jalan keluar. Dan kita doakan juga untuk saudara seiman kita di negeri Palestina Gaza. Semoga Allah cepat merdekakan saudara seiman kita di Gaza. Karena saudara seiman Palestina ini imannya sangat kuat, teman-teman. Jadi bentuk kepedulian kita walaupun kita nggak ikut perang ke sana, setidaknya kita bisa ikhtiar untuk mendoakan saudara seiman kita di Gaza. Dan wabil khusus kepada teman-teman rekan jajaran admin, kita doakan juga semoga senantiasa Allah berikan keberkahan di dalam hidupnya, Allah berikan keistiqomahan, dan semoga ya untuk komunitas kita yang tercinta ini, Karamel Sahabat Fisabilillah, yang sama-sama kita hormati, ada Kak Fasiatunisa, founder Karamel, ada Kak Desti sebagai CEO. Kita doakan untuk seluruh jajaran admin semoga diberikan keistiqomahan, semoga sehat-sehat selalu ya, bisa menemani kita semuanya. Wabil khusus juga untuk teman-teman yang hadir pada spesial event nobar bareng Karamel Sahabat Fisabilillah. Yuk kita doakan semoga Allah senantiasa memberi kita keberkahan di dalam, dan semoga kita diberikan keistiqomahan selalu dalam menuntut ilmu agama. Rasa semangat sebentar. Boleh dibuka saja Kak ininya, karena notifnya ini. Sebentar. Oke. Untuk teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak. Di hari kedua ini kita bisa nobar bareng. Semoga nanti teman-teman bisa terhibur dan semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari tayangan yang akan kami pertontonkan kepada teman-teman semuanya. Dan ini adalah sebagai bentuk refleksi kita dalam event nobar spesial Karamel Sahabat Fisabilillah spesial Idul Adha. Dan untuk teman-teman semuanya saya minta ya, ini peraturan tata tertib yang harus dipatuhi. Teman-teman harap berpakaian sopan, rapi, dan tertutup bila on kamera. Dan teman-teman jangan lupa untuk teman-teman yang mendokumentasikan nobar kita pada kesempatan malam hari ini, untuk mendokumentasikan ya, boleh hashtag di Instagram Sahabat Fisabilillah, atau nanti juga boleh nih hashtag Instagram Kak Gali ya, Kak Gali Surendi. Oke, langsung saja tayangan perdana yang kita akan tonton, kisah Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Teman, sudah siap? Sudah ya? Oke, kita akan nonton nobar film pertama, yaitu kisah Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Mana reaction terhebat teman-teman? Masya Allah, tabarakallah. Oke ya. Oke. Terima kasih, sudah siap semuanya. Kita akan coba buka. غدا يوم تقريب القربان للرب. سأنتقي أحسن كبش من بين القطيع للذبح يا والدي. إن القربان قد اختير للذبح في جبل منى. ودع أمك هاجر يا إسماعيل. سنشد رحال السفر.
إسماعيل، أبتاه. ماذا تقول في رؤى الأنبياء؟ رؤى صادقة. لقد جاءني ملك الوحي في الرؤيا وفي عالم الشهادة آمرا ومبلغا عن الله تعالى لأن نقرب له قربانا. إسماعيل بني، سأخبرك بما رأيت. رأيت في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قم بما أمرت به، ستجدني من الصابرين. أبتي، توكل على الله واصبر. أبتاه، حمر وجهي وشد وثاقي واشحذ سكينك ليكون أهون علي، فإن الموت شديد. وبلغ أمي عن السلام وقل لها إني أسلمت وجهي لله طائعا غير مكره، رضا بقضاء الله وحكمه، رضا بقضاء الله يا نبي الله. لأنت يا نور عيني نعم العون، على أمر الله. قل لي ماذا تفعل؟ ماذا يفيدك ابن مذبوح وليس عندك من يخلفك؟ إنك تسوق فلذة كبدك إلى الذبح وتريد أن تضحي بخليفتك من بعدك. الويل لك يا إبراهيم، لا ريب أن جرهم ستتعطش لدمك. إن عار قتلك لابنك سيلحق بك دوما أيها النبي.
عن وجهي. اغرب عني. على مدى الأعوام لم أكن إلى جوارك حيث أردت أن أكون. لم أحضر حين تفتح هذا البرعم الملكوتي، واليوم وجب أن ألقاك في هذا الظرف لأذبحك، لكنه كلام الوحي يا ولدي، وما كان عهدي يوما أن أعصي الله طرفة بصر. أتعي ذلك؟ قم بذبحي وأنا ساجد، ولا تنظر إلى وجهي خوفا من أن يرق قلبك المرهف. واصطبر يا أبي. يا إلهي، هذا إسماعيل قد أسلم وجهه إليك. اللهم تقبل منا هذا القربان بسم الله وفي سبيل الله. إبراهيم، لقد جاء أمر الله. دع ولدك إسماعيل، فقد وهبك الله إياه. قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين. Oke, buat teman-teman, karena masih ada satu film lagi yang mungkin akan kita tampilkan nanti. Jadi teman-teman boleh simpulkan, teman-teman sudah bisa menyimpulkan terkait kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah teman-teman bisa menyimpulkan terkait kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Oke, setelah kita nonton bareng kisah Ibrahim alaihissalam, teman-teman kita lanjut ya. Tontonan film kedua nanti setelah selesai kita nobar, akan ada acara refleksi bareng. Kita saling sharing bareng. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana nih ya. Tetap stay terus di spesial nobar bareng Karamel Sahabat Fisabilillah. Oke, kita lanjut ke nobar film kedua, yaitu Janji Ayah.
jelek, murah. Kamu ngerti nggak sih perasaan aku? Aku bosan hidup miskin. Kok barang kita hilang semua, Pak? Apa? Ini apaan sih Bapak ini? Apa sih Bapak ini maksudnya? Bapak beli nasi, makan dulu. Berangkat, Nak.
Alamin teman-teman semua. Tadi sudah kita tonton bersama tayangan film pertama dengan film yang kedua, itu sangat banyak makna ya, ada pesan moral, pesan agama. Nah, teman-teman, untuk film kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam itu terdapat kisahnya ya teman-teman. Teman-teman boleh catat, itu ada di surah As-Saffat ayat 102 sampai 107. Teman-teman ya, nanti boleh dibuka surat As-Saffat ayat 102 sampai dengan 107 untuk kisah Nabi Ibrahim alaihissalam pada mimpinya untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Dan ini masuk teman-teman sharing yang kita tunggu-tunggu, dan kami mengajak kepada teman-teman semuanya, khususnya peserta event nobar ya, kami mengajak buat teman-teman semuanya untuk sharing time. Kita merefleksikan bareng apa aja sih dari film pertama dan film kedua. Mungkin dari film pertama terlebih dahulu ya. Kita minta nih buat teman-teman semuanya, silakan bersuara. Boleh teman-teman raise hand terlebih dahulu. Ayo teman-teman, kita raise hand terlebih dahulu. Kami meminta suaranya bagaimana kisah Nabi Ibrahim. Sudah siap? Teman-teman, ada Kak Sahdan Arobi. Kepada Kak Sahdan Arobi, bagaimana? Apakah mau menceritakan terkait kisah Nabi Ibrahim? Memberikan ada kesan apa gitu, boleh? Kak Lita, boleh Kak Lita juga, silakan Kak Lita, mana nih yang mau on mic terlebih dahulu? Ayo teman-teman, kita minta nih pendapat dari teman-teman semuanya untuk terkait kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Boleh kita sharing time? Di sini sudah ada Kak Nabila, Kak Popi, Kak Salafia yang sudah on kamera. Ayo, silakan teman-teman, ayo bicarakan sesuatu. Oke, lobet. Kak Sahdan, bagaimana Kak Sahdan yang sudah raise hand?
video yang pertama tadi bisa kita ambil menggambarkan pengorbanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Kisah yang pertama tadi bisa kita ambil menggambarkan pengorbanan yang agung bukan hanya dari Nabi Ibrahim, tapi juga dari Ismail yang dengan rela menerima takdirnya. Kesiapan mereka untuk mengorbankan hal yang paling berharga, hubungan ayah dan anak, menunjukkan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan pentingnya mengutamakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Terima kasih. Dari video kedua tadi, pengorbanan ayah berakar pada cinta dan kasih sayang yang mendalam kepada keluarganya. Ia rela melakukan apa saja demi kebahagiaan dan kesejahteraan anak-anaknya. Terima kasih, Ustadz. Oke, terima kasih. Masya Allah, tabarakallah, saya sampaikan kepada Kak Sahdan. Mana nih tepuk tangannya buat teman-teman semuanya? Ayo berikan apresiasi buat Kak Sahdan yang sudah mau speak up ya. Jadi Masya Allah tadi sudah disampaikan bahwasanya itu sebagai bentuk pengorbanan yang mana datang dari mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam ya untuk menyembelih ya Nabi Ismail. Dan itu sebagai bentuk ketaatan, betul ya, ketaatan sebagai terhadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saat ini teman-teman, mungkin kita menjadi orang yang banyak melakukan maksiat sebagai pelaku dosa, bahkan kita untuk melakukan kewajiban saja, mengerjakan segala sesuatu kewajiban saja itu masih abai. Bayangkan, Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, Khatamun Nabiyyin, ya, mengajarkan agar kita ini sholat 5 waktu. Ya, setelah sholat 5 waktu sudah menjadi hukum syariat wajib untuk umatnya, teman-teman, banyak banget ya orang-orang yang lalai akan sholat itu sendiri. Padahal orang yang sengaja melalaikan sholat, ya, padahal itu menjadi kewajibannya. Banyak hadis-hadis yang meriwayatkan bahkan ada menjadi kafir. Wah, ini terlalu keras banget ya. Ada yang mengatakan sudah memesan tiket neraka. Sudah memesan tiket neraka, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya. Bahkan ada hadis yang menyampaikan kecilnya siksaan neraka itu seperti air bila mana diteteskan itu mendidih otaknya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kita teman-teman saat ini belajar, berusaha, ya, berikhtiar untuk menjadi pribadi yang lebih taat lagi. Baik itu kewajiban, ya, sebagai umat muslim, ya teman-teman, kewajiban apapun itu yang sudah menjadi hukum syariat. Wa tawassau bil haqqi, wa tawassau bis sabr. Saling berwasiat dalam kebaikan dan saling berwasiat dalam kesabaran. Masya Allah. Terima kasih kepada Kak Sahdan ya sudah memberikan speak up-nya atau sharing time-nya. Jadi saya minta juga nih kepada teman-teman semuanya yang sudah mau raise hand siapa nih? Silakan raise hand terlebih dahulu untuk membicarakan kisah-kisah yang ambil hikmah apa yang teman-teman ambil dari 2 film tadi. Sudah ada Kak Bilkis, Kak Lita. Kak Bilkis dulu deh. Kak Bilkis silahkan. Ayo, jangan malu-malu Kak Bilkis. Yang sudah resen silahkan speak up teman-teman. Jangan malu-malu. Oke, Kak Ita Nurpadila. Kak Ita Nurpadila boleh on mic? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kisah pertama yang harus kita ambil itu mungkin ketaatan, kesabaran, pengorbanan dalam menjalani hidup. Nabi Ibrahim dan Ismail menunjukkan ketaatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan mengikuti perintahnya, meskipun perintah tersebut sangat berat. Nabi Ibrahim dan Ismail bersabar dalam menghadapi ujian dan kesulitan, yakin bahwa Allah memiliki rencana terbaik untuknya. Dari kisah yang kedua, pentingnya rasa syukur dan pemahaman terhadap perjuangan orang tua. Pentingnya untuk bersyukur atas apa yang mereka miliki dan tidak hanya fokus pada kekurangan atau keinginan mereka. Mungkin segitu saja, Kak. Afwan grogi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Ita. Masya Allah ya. Teman-teman tahu nggak sih, kalau kita kembali ke awal ya, tadi banyak banget cobaannya. Kendala di sinyal, ya. Tujuannya apa? Teman-teman bersabar. Gitu ya. Hikmah yang harus kita ambil, saya mengajak buat teman-teman ini kalau dibuat seperti ada kendala-kendala seperti ini, teman-teman bakal bersabar nggak nih? Ya, Masya Allah, ternyata teman-teman berusaha untuk bersabar. Ya, semoga teman-teman menjadi pribadi yang lebih sabar lagi ya. Apapun problemnya, apapun kendalanya. Tadi yang disampaikan oleh Kak Ita, bagus banget, Masya Allah ya. Apresiasinya, Masya Allah, tabarakallah, keren. Ya, beliau menyampaikan bahwasannya itu adalah bentuk pengorbanan yang sangat berat. Ya, kalau teman-teman disuruh menyembelih pihak keluarga, entah itu ayah, ibu, ya, atau mungkin anak kita sendiri, itu sangat berat. Hati kita mungkin akan tidak terima. Tapi itu adalah sebagai bentuk ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Seberapa sih taat Nabi Ibrahim ini, Masya Allah. Ya, ujiannya ya Allah ya Karim, kalau mungkin teman-teman kehilangan duit 50.000 mah masih biasa, kehilangan motor itu masih biasa, tapi bahkan ya yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Ya. Kalau zaman sekarang kalau menyembelih sudah masuk hukum pasal berlapis itu teman-teman, tentang pembunuhan berencana. Nah teman-teman, Masya Allah, tabarakallah, ya saya sampaikan kepada Kaita juga tadi sudah menyampaikan agar kita senantiasa bersabar. Ya, apapun ujian, keadaan yang menimpa kita, semoga kita selalu bersabar. Teman-teman boleh catat ayatnya. Ada yang hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, coba teman-teman ini tebak ayat berapa? Bunyinya seperti itu. Tapi artinya begini teman-teman. Wala nabluwannakum syai'in minal khawfi wal ju'. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian, ya. Ujiannya apa saja? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf, sedikit ketakutan. Ya, minal khawfi wal ju' dan kelaparan. Ini bentuk ujian-ujian kepada makhluk. Kita ini makhluk, kalau pernah diuji ketakutan seperti kisahnya Nabi Ibrahim ya, dengan keimanan yang sangat kuat, nggak takut. Ya, nggak takut. Kalau kita mungkin teman-teman ya pasti akan ada rasa ketakutan ya. Diambil orang tuanya, diambil ibunya, ya, diambil anaknya, pasti akan ada rasa ketakutan. Wal khaufi dan minal khaufi wal ju', ketakutan dan apa? Kelaparan. Jadi manusia bisa aja datang ujian tersebut seperti kelaparan. Ya. Kelaparan ini termasuk sebagai bentuk ujian. Kemudian apa? Minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Ya, kekurangan wa naqsim minal amwal. Kekurangan harta benda. Jadi kalau buat teman-teman semuanya ketika mendapati ujian harta benda, kalian harta tahta wanita. Jangan. Kalau yang wanita jangan. Ini banyak banget ujian kadang udah ngedon. Ya. Wa naqsim minal amwali wal anfus. Bahkan orang-orang yang kita cintai ketika dicabut, ya diangkat, artinya sudah dimatikan, diwafatkan, kita pasti akan ada rasa sedih, ya, ada rasa ketidakterimaan. Ya Allah, kenapa kau cabut orang tuaku? Kenapa engkau cabut nyawa orang tuaku? Ada rasa ketidakterimaan. Ini sudah nyata janji Allah akan mencabut orang-orang yang
Orang-orang yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan ini sebagai bentuk ujian juga, teman-teman. Wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan mungkin sedikit kekurangan masa-masa paceklik, ya. Masa tandur, masa panen, ini termasuk ujian. Mungkin datang hama wereng atau mungkin hama-hama yang menghancurkan panen. Ini masuknya ke samarat, buah-buahan, ya. Kemudian apa sih yang harus kita ambil? Wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Berikanlah kabar gembira ya bagi orang-orang yang bersabar. Jadi mohon bersabar ya teman-teman bila mana banyak kendala, ujian, cobaan, apalagi teman-teman yang sedang belajar hijrah. Kita semuanya yang sedang menjadi pribadi yang lebih baik lagi, tentu banyak banget ujian dan cobaan. Maka hadapi dengan keikhlasan dan kesabaran, tentu jangan tinggalkan ketaatan. Bisa dipahami? Dan tadi sudah disampaikan kepada siapa tadi? Siapa tadi ya namanya, saya lupa, Kak Galih, udah tua. Menyampaikan bahwasanya kita ini ya sebagai anak nggak boleh nyusahin orang tua. Tadi teman-teman sudah bisa melihat ya bahwasanya seorang anak yang mana meremehkan kinerja orang tua, yang tidak bersyukur atas pendapatan orang tua, yang mungkin pengen gayanya ya kekinian, keren, biar terlihat terpandang. Seharusnya sebagai anak yang baik dan terdidik, tentu harus memahami akhlak. Bagaimana cara menghormati orang tua kita, ya, guru-guru kita, teman-teman kita. Maka ini pentingnya pendidikan moral akhlak. Jadi buat teman-teman semuanya, saya meminta ya, mohon maaf nih, ayo kita disiplinkan lagi. Bila mana kita ada kesalahan terhadap teman-teman kita, saudara kita, ayo segera minta maaf. Atau mungkin teman-teman ini pernah membuli ya, pernah menyakiti perasaan orang, ayo segera minta maaf ya. Jadi kita harus mengedepankan akhlak. Bisa dipahami? Terima kasih untuk Kak Kaisa. Iya, soalnya mohon maaf ini tidak terlihat di sini ya. Oke, satu lagi deh buat teman-teman semuanya. Satu lagi, ayo. Siapa yang mau merefleksikan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nggak aku nggak mau banyak ngomong sih, tapi kalau kesimpulan banyak sama kayak tadi, yaitu kita harus sabar dalam menerima ujian, terus kita juga harus taat akan aturan Allah. Tapi sebenarnya aku lebih tertarik pada film kedua dari awal tadi karena pengalaman hidup ya. Gimana ya ceritanya? Kalau di dalam video tadi seorang ayah berjuang untuk anaknya, mengabulkan permintaannya, selalu sabar. Tapi anaknya tidak bersyukur dalam keadaan keluarganya yang kurang mampu. Jujur saya dari keluarga yang kurang mampu, tapi alhamdulillah saya bersyukur saya masih diberi kehidupan yang baik, masih diberi kesehatan. Tapi ada yang sedikit yang saya sayangkan sebenarnya, yaitu ayah saya. Saya punya ayah, tapi saya kehilangan perannya. Bahkan apa ya, saya lupa terakhir kali saya berbicara dengan ayah saya kapan, saya dipeluk ayah saya kapan, dan kebanyakan janji ayah saya itu tidak pernah ditepati tepatnya. Dan semenjak orang tua saya berpisah, itu jarang ngubungin saya, dan saya sekarang juga lagi merantau ya, sebagai anak rantau, pasti kangen lah sama orang tuanya ya. Terus dalam beberapa bulan ini, saya dia hilang kabar gitu. Aku selalu berharap, oke, dia jarang memberi saya nafkah, mungkin besok lah ya, dia ngasih kabar lah. Setidaknya saya tidak terlalu berharap dia mengasih nafkah saya, tapi saya selalu berharap
dia menanyakan kabar saya saja itu sudah cukup bagi saya. Saya menerima apapun kekurangannya. Saya berusaha untuk tidak membenci ayah saya. Tapi ya tidak kuat aku. Ya Allah nggak kuat Mbak. Pak, astagfirullahaladzim. Oke, Masya Allah. Semangat ya Kak Nadia. Nih teman-teman jamaah ya, para sahabat peluk jauh tuh ya. Kalau Kak Gali enggak? Kita semangatin Kak Nadia yuk. Semoga Kak Nadia diberikan semangat terus ya Kak Nadia untuk menjalani kehidupan ini. Memang keras kehidupan ya. Kadang ada orang yang mungkin kehilangan peran orang tuanya, kehilangan peran sebagai ibunya, mungkin ada ibu yang tidak bertanggung jawab, orang tua, bapak mungkin yang tidak bertanggung jawab pada anak-anaknya. Masya Allah ya, kisahnya Kak Nadia ini banyak juga dialami oleh Gali. Kisahnya sama, jadi dari kecil tidak pernah tahu siapa orang tuanya. Dia dibesarkan oleh neneknya. Ya. Maka dia ini menjadi orang yang broken home. Serius, sampai detik ini mungkin teman-teman sudah kita mencoba untuk menasehati ya, karena memang kurang kasih sayang orang tua. Tapi sedikit-sedikit teman-teman ya, dari teman Kak Galih ini mungkin sudah belajar hijrah, sudah mau belajar melepas masa lalu atau mungkin sesuatu yang buruk. Jujur, kehilangan kasih sayang orang tua, maka anak tersebut akan hidup terlantar teman-teman. Dia akan mencari kebebasan. Dia butuh orang tua. Maka ketika ada teman-teman yang menasehati, dia akan nyaman. Ya, Masya Allah. Semoga untuk Kak Nadia sehat-sehat selalu ya Kak Nadia. Tuh teman-teman sudah memberi support kepada Kak Nadia, dan mungkin ini juga kisah inspiratif ini banyak ya real kehidupan nyata, bahwasanya banyak juga anak-anak yang hidupnya pengen glamor, bahkan kurang bersyukur. Jadi mungkin malam ini ya, saya minta nih kepada teman-teman semuanya, kalau pernah ada salah ucapan yang pernah melukai ayah ibu, segera minta maaf malam ini ya. Bisa? Yang masih punya orang tua, malam ini, detik ini sebelum tidur, kita refleksikan bareng-bareng ya. Coba minta maaf kepada orang tua kita. Bisa? Kalau bisa teman-teman, reaction. Bisa ya? Oke, buat teman-teman yang masih punya orang tua, malam ini, detik ini ya, nanti malam, atau enggak setelah kita nobar, kita datangi orang tua, kita peluk orang tua ya. Kita berterima kasih pada orang tua. Mah, bisikin, Pah, Umi, Abi, terima kasih banyak. Sejauh ini sudah mendidik aku menjadi pribadi yang lebih hebat, pribadi yang kuat. Mohon maaf bila mana ya, anakmu ini belum bisa membanggakan. Teman-teman berani nggak mengucap seperti itu? Ah, lebay Kak Galih. Ya udah, teman-teman main peluk aja udah ya. Nanti setelah ini peluk orang tua, minta maaf, bisikin di telinganya. Mah, minta duit. Bukan minta duit ya, tapi minta maaf. Oke. Terima kasih kepada Kak Nadia. Satu lagi deh, kayaknya semakin seru nih. Satu lagi. Ayo. Kak Nabila mau? Satu lagi yuk teman-teman bersuara. Kak Cinta boleh, Kak Cinta silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran sebelumnya untuk waktunya. Dari video yang ditonton tadi, hikmah yang bisa kita ambil adalah kesabaran, ketakwaan, ketaatan, dan keberanian dalam menegakkan kebenaran. Dan kisah ini juga mengajarkan pentingnya mengutamakan perintah Allah di atas segala sesuatu, termasuk kasih sayang kepada anak. Dan untuk video yang kedua, itu ya jujur, untuk peran seorang ayah, anak dari kecil emang gak pernah dapat sampai sekarang. Jadi yang hikmah yang bisa kita ambil dari video yang kedua, berbanyak bersyukur atas nikmat yang Allah kasih. Syukran Ustaz.
Cukup sekian. Terima kasih kepada Kak Cinta sudah mau speak up juga ya. Benar tadi ada bukti ketakwaan, kesabaran agar kita mencerminkan di dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Terima kasih kepada Kak Cinta ya. Memang sebagai hamba kita ini perlu effort ya. Kita butuh sama Allah. Kita butuh sama Allah. Tapi teman-teman pernah berpikir nggak Allah itu butuh kita enggak? Ya. Selalu kita yang butuh, selalu kita yang butuh, selalu kita yang butuh. Jadi ayo cerminkan lagi, kita refleksikan lagi untuk kehidupan selanjutnya. Jadi saya minta kepada teman-teman semuanya, khususnya teman-teman yang sudah mengikuti event di hari kedua ini, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita, mari kita perluas lagi rasa sabar kita, mari kita semangat siap untuk menghadapi setiap ujian dan cobaan. Tadi ada Kak Popi ya, kita juga support Kak Popi. Semoga Kak Popi diberikan strong ya, menjadi wanita yang strong. Semoga Allah memberikan kekuatan di dalam batin ya. Karena banyak banget sih ya kalau kita bicara orang atau seorang anak yang kekurangan kasih sayang orang tua. Bahkan banyak banget orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Jadi untuk kita semuanya teman-teman, ya, Kak Gali berharap untuk teman-teman semuanya, ayo semangat lagi, kita semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita support teman-teman kita saling berwasiat dalam kebaikan, kita tingkatkan lagi keistiqomahan untuk menjadi orang yang takwa, orang yang benar-benar dikatakan ini loh orang-orang yang dirindukan Allah. Semoga ya teman-teman semuanya yang hadir di spesial nobar bersama Karamel Sahabat Fisablah pada malam hari ini bisa mengambil hikmah, bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan nyata. Ya, jangan sampai teman-teman menjadi orang yang sedikit-sedikit ngeluh. Ya, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit lagi mencaci, menghardik Allah ini nggak adil, Allah nggak adil, nggak boleh begitu. Jadi, buat teman-teman semuanya, ayo semangat. Karena ujian itu tidak akan melebihi batas kemampuan. Jadi semangat terus. Ya, semangat terus. Sekali lagi, semangat terus. Oke, terima kasih. Oke teman-teman semuanya, ini masuk ke sesi dokumentasi. Jadi buat teman-teman semuanya, kita dokumentasi terlebih dahulu ya. Yang mau on kamera, boleh on kamera, tapi berpakaian sopan, rapi, dan tertutup. Sudah siap? Ayo, teman-teman yang mau on kamera boleh. Kita hitung ya. Oke. Sudah siap? Tangannya, jarinya diangkat, satu. Oke, yuk. Siap? 1, 2, 3. Oke, satu lagi gaya bebas, boleh teman-teman ya. 3, 2, 1. Kak Gali, mikrofonnya belum dihidupin itu. Astagfirullah, Kak Gali ngomong panjang kali lebar. Oke, buat teman-teman semuanya, kami ucapkan terima kasih banyak, ya. Kami ucapkan terima kasih banyak karena masih ada sharing time lagi dengan pemateri-pemateri yang sangat kece, ya. Teman-teman jangan lupa di-pin, ya, informasi terkait event karena masih ada berapa hari lagi nih, ya.
lagi nih, 6 hari lagi. 6 hari lagi kita masih kajian online seperti ini. Jadi buat teman-teman, jangan lupa pantengin terus tuh kalau perlu di-pin. Dapatkan informasi yang lebih menarik lagi. Oke, buat teman-teman semuanya, sekali lagi kami perwakilan dari Karamel Sahabat Fisabilillah, Kak Galih meminta maaf bila mana menyajikan tayangan nobar kali ini kurang maksimal. Dan kami juga mengajarkan buat teman-teman agar senantiasa bersabar. Itulah hikmah yang bisa kita ambil. Dan kita senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman utamakan selalu adab kalian dimanapun kalian berada. Baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, ya, agar kemuliaan ada pada diri kita semuanya. Mungkin ini saja yang bisa Kak Galih sampaikan karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.26. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Sekali lagi, al-afu minkum, bila mana ada salah kata ucapan yang kurang baik. Dan buat teman-teman semuanya, bila mana ingin mendokumentasikan atau sudah mendokumentasikan, boleh hashtag Instagram Karamel Sahabat Fisabilillah ya. Silakan nanti di tag aja Sahabat Fisabilillah. Insya Allah nanti akan di-repost oleh teman-teman rekan-rekan admin. Sekian dan terima kasih kami ucapkan. Akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Mari kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis bersama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam buat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.